Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Jemaat GPDL Serai Magelang, kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan 79. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya beri tema minyak urapan. Kita akan melihat di dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai ayat 25. Saya baca firman Tuhan. Ayat pokok kita Keluaran 30 ayat 22 sampai ayat 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal. Dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat minyak urapan itu disebutkan sebanyak 21 kali di dalam Alkitab. Dan hanya terdapat di dalam Perjanjian Lama. Karena minyak ini hanya digunakan untuk mengurapi. Pengurapan kepada imam besar dan keturunannya, juga kepada nabi dan raja. Nah, dengan menuangkan di atas kepala mereka. Jadi waktu mengurapi seorang nabi, raja, imam, itu menuangkan di atas kepala mereka. Dan juga untuk dipercikan pada kemah suci. Dan perabotannya untuk menandakan bahwa semuanya kudus dan dipisahkan bagi Allah. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 26 sampai ayat 30. Kalau kita lihat lagi ayat pokok kita lihat ayat 26 dan sampai ayat 30. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, benyerap pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Imamat 8 ayat 30 juga katakan, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah kegunaan dari minyak urapan itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat di dalam Perjanjian Lama, karena hanya digunakan kepada nabi dan juga raja, juga imam dan keturunannya, juga kepada kemah suci dan perabotan yang ada di dalam kemah suci. Itu mendatangkan bahwa semuanya kudus dan dipisahkan bagi Allah. Nah, kita lihat Allah sendiri yang menyuruh Musa untuk membuat minyak urapan sesuai dengan bahan-bahan yang ditentukan oleh Allah, sehingga menjadi minyak urapan kudus. Namun kalau kita lihat dalam ayat-ayat ini tidak ada bagian yang menyatakan kalau bahan-bahan ini memiliki kekuatan supernatural yang menjadikan minyak urapan kudus memiliki kuasa. Karena minyak urapan ini hanya sebagai gambaran dari kekudusan Allah yang absolut, yang tidak terbatas. Jadi hanya sebagai gambaran
supaya umatnya menyadari hal itu, betapa kudusnya Allah, sehingga mereka memiliki hidup yang menghargai kekudusan Allah. Menghargai kekudusan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 32 sampai ayat 33, Keluaran 30 ayat 32 sampai 33 dikatakan, kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi kita lihat, tidak boleh dicurahkan ke badan orang biasa selain mereka yang berhak seperti nabi, raja, imam. Dan tidak boleh ada yang membuatnya selain Musa. Orang yang membuatnya itu harus dibinasakan, kata firman Tuhan. Hal ini menjelaskan betapa kudusnya Tuhan itu. Dan setiap orang harus menghargai kekudusannya. Jadi sekali lagi saya katakan, minyak urapan ini adalah gambaran dari kekudusan Allah yang absolut. Namun di hari-hari ini banyak orang yang kurang mengerti tentang apa itu minyak urapan. Mereka menjadikan itu sebagai semacam jimat. Mereka menuang minyak itu di toko mungkin, tempat-tempat usaha mereka mungkin biar makin laris. Ada yang mengoleskannya di bagian tubuh yang sakit supaya sembuh dan banyak lagi. Alkitab tidak pernah mempersalahkan hal itu. Karena dalam perjanjian baru orang yang sakit harus memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dan dikatakan mengoleskan orang sakit itu dengan minyak sebagai alat untuk kesembuhan. Coba kita lihat Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tetapi tidak dijelaskan kalau minyak itu adalah minyak urapan seperti yang ada di dalam perjanjian lama. Karena Allah bisa memakai apa saja untuk mengerjakan mujizatnya. Bukan hanya dengan minyak, alat apapun Tuhan bisa pakai untuk kesembuhan dari orang-orang yang sakit. Bahkan hanya dengan berdoa dan berpuasa, mujizat pasti terjadi. Gak harus butuh minyak urapan seperti yang dilakukan oleh banyak orang mungkin di luar sana. Ya. Saya tidak anti dengan minyak urapan. Tetapi sekali lagi minyak urapan itu hanyalah gambaran dari kekudusan Allah. Supaya orang menghargai kekudusan Tuhan, tidak sembarangan. Ya. Minyak urapan juga ini adalah lambang dari kuasa Roh Kudus yang kuasanya tidak terbatas. Dan Roh Kudus ini sudah dicurahkan kepada kita semua, kepada gereja Tuhan. Itu berarti kita sama seperti imam dan raja-raja yang layak untuk diurapi. Kita juga menjadi sama seperti perabot dalam rumah Tuhan. Karena Roh Kudus tidak terbatas, tidak hanya kepada orang-orang tertentu. Dan Roh Kudus yang akan menyertai kita dalam setiap pelayanan kita. Sehingga melalui urapannya orang yang sakit disembuhkan. Melalui urapannya orang yang terbelenggu dengan kuasa gelap dibebaskan dan beroleh pemulihan dari Tuhan. Milikilah pengurapan dari Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan bagi kita semua. Minta urapan Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan kita. Karena Dia yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran, kepada kekudusan. Karena firman Allah katakan orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, orang yang akan melakukan keinginan-keinginan firman Allah, bukan keinginan daging. Itu sebabnya kita minta Roh Kudus urapi kita. Pimpin setiap langkah-langkah kita. Urapi kita. Dan Dia akan mengurapi kita terus-menerus dengan kasih karunia dan kuasanya. 1 Yohanes 2 ayat 20 katakan,
tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi kalian sudah menerima Roh Allah yang dicurahkan oleh Yesus Kristus, dan itu sebabnya kamu semuanya mengenal ajaran yang benar. Jadi yang kita lihat dari firman Tuhan saat ini, kita belajar dari firman Tuhan saat ini mengenai minyak urapan. Sekali lagi, minyak urapan itu hanya gambaran dari kekudusan Allah yang absolut, supaya kita menghargai kekudusan Allah. Tetapi untuk sekarang ini, yang kita butuhkan dalam hidup kita hanya urapan Roh Kudus. Biarlah itu yang akan menyertai di dalam setiap pelayanan kita, dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Roh Kudus kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini yang boleh kami nikmati. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengajar kami, menuntun kami kepada setiap hal-hal yang benar. Kalau ada ajaran-ajaran yang mulai menyimpang Tuhan, tolong kami, arahkan kami kepada kasih karunia Tuhan, kepada kebenaran-Mu ya Tuhan, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi gereja-Mu dengan urapan Roh Kudus. Karena kami percaya itulah minyak yang baru yang dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap hati dan pikiran mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menurut kekayaan, kemuliaan-Mu, menguatkan dan meneguhkan keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang oleh Roh-Mu dalam batin, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hati kami, dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.